A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ini yang dimatikan. Ini matikan. Netes masih ada tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Beberapa hari ini saya lagi konsen membahas tentang ayat yang mungkin selama ini jarang dibahas. Kemarin kita pakai analogi. Bisa kelihatan enggak screen? Belum. Lihat resume yang kemarin. Amal soleh yang mana yang harus kita berikan lebih atau berikan ekstra? Ada orang yang hanya belajar, ada orang yang belajar, mengajar dan memikirkannya. Maka kita pilih dua-duanya. Ada hadis yang hari ini kita kenal, yaitu hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Hari ini pagi ini saya pengen kombinasikan dua-duanya. Jadi ada khairun nas, khairukum digabungkan jadi satu. Kira-kira kalau kita tuh bisa hidup bermanfaat untuk banyak orang, bagus gak? Bagus. Sekarang gimana kita bisa hidup bermanfaat untuk orang yang memikirkan agama Allah? Bermanfaat untuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Kita ambil bagian dalam perjalanan atau kontribusi apapun orang-orang yang hari ini membela agama Allah, kita ada dalam bagian itu. Maka kalau abang kakak mau support, yang kemarin saya bilang, supportlah orang-orang yang fakir. Dia tuh memerlukan, tapi dia juga mikirkan orang lain gitu. Nah ini kan hebat ya, dia sendiri punya kebutuhan, tapi dia juga mikirkan orang lain gitu. Nah ini menurut saya istimewa gitu. Saya merenungkan beberapa hari ini melihat bagaimana ustaz-ustaz di pedalaman, guru-guru yang ada di kampung-kampung, yang mungkin ancamannya tuh bukan cuma sekedar dicaci maki gitu, tapi juga bisa jadi dibunuh gitu. Mereka ada di kawasan minoritas, mereka berdakwah sama orang-orang yang mungkin belum ngerti sama sekali tentang Islam. Mereka juga terbatas dengan akses ilmu, terbatas. Saya pernah ketemu sama dai-dai di pedalaman itu, beliau cerita bahwasanya pernah harus berjalan naik motor hampir 1 hari hanya untuk memandikan jenazah. Karena kalau tidak didatangin tempat itu jenazah akan diurus secara non-Islam. Maka si dai ini dengan kendaraan yang apa adanya, motor yang kata dia udah tinggal nunggu terbelah aja, dia jalan melewati hutan dan pedalaman. Nah, yang begini-gini ini saya yakin banyak sekali ya bang kakak. Boleh enggak kita nyumbang sama yatim, penghafal Quran? Enggak ada masalah. Maka saya bilang kita pakai dan, jangan pakai atau. Kegelisahan tentang guru-guru di pedalaman, ustadz-ustadz, dai-dai yang selama ini mereka tuh ya mungkin enggak terlihat gitu. Inilah yang saya sering sebut dengan hamba Allah istimewa. Mereka fakir. Apa mereka ini? Apa ciri-cirinya? Fakir. Fisabilillah yang kedua. Fakir itu artinya membutuhkan. Dia punya kemampuan untuk berdagang atau jualan itu ada, tapi qadarullah medan dakwah yang sedang dihadapinya harus berhadapan dengan pilihan. Kalau aku dagang, aku jualan, aku gimana anak-anak ini ngajar ngajinya? Akhirnya dia fokus pada ini. Nah, saya pernah ketemu sama ustadz yang di Sintang tuh kan, yang dibayarnya pakai kacang panjang. Mohon maaf ya,
rumah tempat dia tinggal tuh seng gitu tuh, itu mirip kayak mohon maaf mirip kayak tempat kamar mandi WC gitu. Rupa tempat tinggal seng-seng ya gitu, disusun gitu. Di YouTube suaranya error. Oke. Jadi sekali lagi saya nih lagi mikirkan itu abang kakak. Bagaimana Islam ini ada di ujung-ujung pulau, di pedalaman-pedalaman, mereka bisa sampai. Nah mudah-mudahan beberapa hari saya bahas Al-Baqarah 273 ini, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Mereka bukan malas ya. Ini yang kemarin saya belum sampaikan. La yastati'una darban fil ard itu bukan karena mereka memilih untuk malas-malasan, tidak. Tapi karena dakwah ini tidak ada yang mau ngerjakan. Contoh yang gali kubur. Berapa banyak orang di Indonesia ini yang mau gali kubur? Hah? Banyak atau dikit? Terus kita meninggal kan pasti pakai menggali kubur. Siapa yang mikirkan mereka ini? Saya dengar langsung kok waktu dia cerita dikasih duit 10.000 dan pakai lempar duitnya. Udahlah bayarnya 10.000, dilempar, terus untuk 4 orang. Berarti berapa satu orang? 2.500. Kalau saya yang gali kubur, saya galikan 10 cm ya. Sekali cangkul, sisaan. Fakir ya, bukan fakih. Fakih itu orang yang ngerti agama. Fakir. 2. Fisabilillah. 3. La yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Ciri-ciri yang ketiga adalah mereka tak mau minta. Maka kalau antum mau support orang, mau ngasih orang, kasih orang yang betul-betul ada di jalur dakwah dan dia tak pernah minta-minta. Tahu enggak? Kadang-kadang abang kakak, orang-orang itu justru malah terlihat kaya. Dan inilah menurut Al-Quran orang kaya yang sesungguhnya. Karena mata orang awam melihat dia kaya, padahal dia sedang menutupi kebutuhannya. Jangan sampai ada yang tahu dah. Ini mental kaya yang saya pengen ini kan. 3 hari kemarin waktu di Safar Kucing tuh saya ngerenung gitu. Iya hebat betul ayat ini ya. Nah ternyata Datuk Shibli, foundernya Baitul Mal Sarawak, dipesankan ayat ini juga sama gurunya. Maka waktu saya ngasih ayat ini langsung, oh ini ayat yang dulu waktu 24 tahun yang lalu katanya. Gurunya pesan sama beliau ayat ini. Masya Allah, saya bilang Datuk, ini ayat yang kita sedang kampanyekan. Dan kalau suara YouTube error, pindah ke Instagram ya. Saya tidak lama, jam 6 saya pamit. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Al jahil, orang-orang yang tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham, tidak bisa baca, itu akan menyangka, oh udah kaya gitu. Dan masih ada kan bahasa-bahasa gini, jangan sedekah sama dia udah mampu. Pernah dengar tak? Nah itu kaum mendang-mending. Antum kalau mau sedekah tuh matikan ya YouTube-nya, tidak apa-apa, biar fokus di Instagram semuanya. YouTube-nya matikan. Tidak apa hari ini tidak ada YouTube. Matikan semuanya, pindahkan ke Instagram-nya. Abang kakak nanti nontonnya lewat Instagram ya. Pindah ke Instagram, pindah ke TikTok, dah selesai masalah. Aman. Kita tidak pernah pusing nama platform. Dah clear? Oke ya. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Ada beberapa guru-guru, kiai-kiai, ustad-ustad yang saya tengok sangat menjaga izzah dakwah. Dia jamu orang makan, dia kasih orang hadiah, oleh-oleh. Apakah dia tidak membutuhkan? Dia punya kebutuhan, tapi dia memilih untuk menutupi. Semuanya pagi hari ini pindah ke Instagram dan TikTok. Udah selesai ya.
matikan YouTube, matikan, udah kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gampang, apa gak susah. Matikan ya, kamera depan matikan, tidak perlu. Ya, dah selesai. Saya dulu ingat cerita waktu saya punya kaos. Ini cerita masih kecil ya, masih SMP. SMP itu saya dibelikan kaos dalam tapi warna putih. Dulu nggak ngerti cara pilih deodoran, beli sembarangan. Ternyata kuning, ya kan? Kuning sininya tuh. Saya gosok kuat-kuat, ternyata kuningnya tuh melekat. Cuman cara ngilangkannya? Lama saya gosok, sehari, 2 hari, 3 hari, tak habis-habis. Akhirnya tahu nggak ngapa? Dapat idenya. Saya ambil gunting. Apa? Saya ambil gunting, saya gunting ketiaknya. Dah jadi kaos singlet oblong. Dah selesai masalah. Nggak perlu ku sikat-sikat lagi. Dah ya. Ustaz ceramah ceritanya dilanjutin terus, jangan diputus ke cerita lain. Cerita yang mana nih? Hamba Allah istimewa. Nah, Ustadz yang tadi saya cerita di pedalaman tadi, ada yang harus naik motor hampir 1 hari untuk hanya sekedar memandikan jenazah karena warga di situ sebagian besar mualaf dan dia bilang kami tidak tahu gimana cara ngurus jenazah. Yang masalah kata ustadznya kalau yang qadarullah pas meninggal itu adalah perempuan karena tidak mungkin dia yang mandikan. Maka nyarilah beberapa ibu-ibu yang bisa mau dan itu untuk sampai ke kampung itu udah makan waktu 1 hari. Sekian puluh, mungkin sekian ratus ribu atau mungkin juta perjalanannya. Nah, abang kakak yang baik kita semua tentu sedang berdoa ya. Saya juga lagi safar tuh kadang-kadang berdoa. Ini tadi malam alhamdulillah baru sampai dari Kucing jam 12. Baru sampai. Pagi ini saya izin pamit jam 6 saya jalan ya. Berangkat lagi, mohon doanya. Lagi ngapa sih Ayaman? Lagi inilah, lagi belajar, lagi berusaha mikirkan orang-orang yang mudah-mudahan hari ini bisa semakin banyak kenal Allah itu lewat berbagai platform, lewat berbagai macam. Saya terus terang masih mikirkan ayat-ayat begini nih jadi perenungan gitu. Ternyata PR kita masih panjang. Antum berhadapan dengan orang-orang yang menghasut ya, berhadapan dengan orang-orang yang fitnah. Kita menjaga izah dibilang makan duit umat, kita pakai barang bagus nanti dibilang itu hasil korupsi. Betul-betul mulut orang nih tidak ada filternya dan tidak ada habisnya. Maka buat abang kakak yang hari ini ada di sosmed, antum ngurusin sosial media, bisa main Instagram, bisa main TikTok, tebal-tebalkan telinga, siap-siapkan pujian. Bukan cuma pujian tapi juga harus siap terima dengan caci maki. Jalan dakwah ini jalan yang sepi ya bang kakak. Kita diam di konter nunggu infak dibilang tidak produktif. Khud min amwalihim sodakotan, turun kita ke pasar, turun kita ke Car Free Day, turun kita ke ke tempat-tempat keramaian, dibilang pengemis. Tuh tengok tuh anak buahnya Lukman tuh, sian aku nengoknya masuk jadi ngurus masjid jadi suruh minta bes. Cuman antum mau nahan lidah orang. Saya nengok video itu tuh, video yang budak-budak di pasar Pelamboyan. Ayo ayah bunda mari berinfak. Di sisi lain terharu, di sisi lain siap-siaplah kena tembak orang. Terpikir gak kita? Itu konsekuensinya. Dibilang pengemis, nanti direkam lalu bikin caption sendiri. Sebegini menghinakannya dakwah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mengemis online. Yes.
Padahal beberapa tukang sayur yang di situ mengucapkan apa? Terima kasih dek, makasih dek. Kami tak sempat nak pergi ke Munzalan tuh jauh. Rumah saya di Jeruju. Alhamdulillah dek datang nih ke pasar. Bisalah kami berinfak, pengen ibu infak nak transfer tak ngerti bu dek, kata dia. Ada ndak yang bilang makasih? Ketemu orang, ini ya Munzalan di Car Free Day. Biasa kami nyari-nyari. Kenapa tak ada standby gitu bang? Ada yang ngomong gitu? Ada. Makasih ya, ini saya belanja pagi ini sekaligus juga pengen infak. Dia pengen Car Free Day-nya dapat pahala. Di sisi lain dia belanja nolong saudara. Kan gini, kalau kita belanja di gerobak saudara-saudara kita, belanja di dagangan-dagangan saudara kita, itu kan sebenarnya kita sedang nolong dia kan untuk bayar sekolah anaknya, ya. Kan bayar SPP, mungkin dia nak belikan makanan untuk anak istrinya, dia mungkin mau belikan baju seragam untuk anaknya. Ada yang mungkin sedang nabung untuk umroh, untuk haji. Abang kakak lihatlah manusia itu dengan kacamata kasih sayang. Begitu kita belanja, ya kan? Habis itu kita lagi kita berinfak juga. Jadi Car Free Day kita jadi punya arti gitu. Dagang dapat, support saudara dapat. Habis itu kita dapat mendoakan orang-orang yang ada membersamai kita. Nah maka abang kakak, saya berkali-kali ngomong kemarin tentang strong why, tentang alasan kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus tolong orang. Itu jauh lebih penting abang kakak ketimbang bagaimana cara menjalankannya. Lillahkah? Sudah lillahkah kita? Sebenarnya gitu kan, sedikit aja pertanyaan itu, tidak banyak. Ini nih bagi saya penetralisir semua kegundahan. Ini cukup untuk bekal hidup. Apa? Cukup tidak untuk bekal hidup? Apa pertanyaannya? Udah itu. Nanti kelihatan sifat asli. Antum dapat jabatan, bersemangat. Giliran diambil jabatannya, berhenti. Dah tahu dah gitu. Punya nama, bergerak. Tak dikasih nama, tak bergerak. Kita nanti masing-masing abang kakak masuk surganya. Nggak usah lah cerita masuk surga dulu gitu. Masuk kuburan tuh masing-masing gitu. Saya entah kenapa badan fisik memang kemarin ada di Kucing, tapi rasanya pikiran saya tuh terbayang-bayang kubur, terbayang-bayang alam barzah. Qadarullah perjalanan kemarin tuh ngelihat pekuburan non muslim gitu ya. Saya rasa gitu, ya Allah mahalnya hidayah. Semoga Allah takdirkan aku meninggal dalam keadaan beriman. Betul enggak? PR besar. Rezeki udah pasti, udah dijamin, tapi mati beriman tak ada jaminan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, anak cucu keturunan kita, apakah perlu kita support? Perlu kita bela? Perlu kita siapkan? Ini yang sedang saya lakukan dan sedang saya perjuangkan juga. Kalau ikutkan badan, istirahat lo hari ini. Hari ini malam nanti ini saya landing Jakarta sampai sore malam, jam 12 nanti malam lanjut jalan safar jalur darat lagi dari Jakarta ke Ponorogo, Jawa Timur. Berapa provinsi tuh? Ya Allah yang kasih sehat gitu ya. Allah yang kasih sehat, dan saya yakin Allah sehatkan, dan saya yakin doa dari banyak orang baik. Silaturahim sama kiai di Gontor. Kenapa Ustaz ke Gontor? Silaturahim, minta ridho kiai, minta doanya kiai. Saya masih santri sampai sekarang, enggak pernah nganggap diri saya alumni. Saya bilang sama antum kan, ridho orang tua, ridho guru. Ini qadarullah mau menuju 100 tahun Gontor.
Nah, mudah-mudahan film Sahdu ini Satu Hari Dengan Ibu yang memang kata-katanya kita pakai ibu ya, karena ada lagu himne Oh Pondokku itu di akhir bagian itu ibuku. Insya Allah kita doakan terus Bang untuk saudara-saudara kita yang ada di Batam, sedang dan terus didoakan, sedang dan terus didoakan. Maka saya bilang orang beriman harus jaga mulutnya, makan yang benar supaya doa dikabulkan. Kenapa kita tanda kutip sudah rasanya teriak-teriak berdoa, kok doa kayak tidak didengar sama Allah? Makanan kita haram. Itu baru zat, belum bicara sifat. Belum lagi mulut kita ini yang kita pakai berdoa, kita kotori dengan kalimat-kalimat yang jelek, gibah, bohong, namimah, provokasi, nyumpah serapa orang. Itu yang bikin doa tuh kayak ada hijab gitu. Ngerti enggak kenapa ada PPKM? Kenapa nanti ada bertuah workshop coming soon insyaallah. Platform-platform ini ada anti baper, ada apa, kita buat, kita pikirkan semua untuk ngajak abang kakak masuk surga. Supaya emak-emak ada ruang belajar, supaya emak-emak tahu bagaimana menggunakan mulutnya itu. Tajam mulut kita tuh, bisa dipakai masuk surga, bisa dipakai masuk neraka. Tinggal pilih. Kau nak marahkan suami kau terus, boleh, sila. Kau nak pakai untuk doakan anak-anakmu, boleh. Para suami juga sama. Kau mau lawan istrimu, kemarin ramai viral kan? Kesal suaminya, dibunuh istrinya depan anak-anak bayinya. Segitu murah sudah harga nyawa hari ini. Anak muda berjilbab, kerja di sebuah perusahaan, kena pinjaman online, mati gantung diri. Tak tahu dah gimana caranya. Menurut antum ini masalah tak sih? Apalah yang bisa kita kerjakan? Tentu hidayah punya Allah ya. Tapi kalau kita diam, mengutuk, mencaci maki, antum kira orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu pengangguran ke? Tak punya kerja ke dia? At least gini ya, tinggal 1 menit 2 menit. Kalau kita tak bisa support, jangan ngerusak dakwah. Apa? Dah, itu poin pentingnya. Saya tak tahu antum mau ambil kesimpulan apa. Kak Tikau lah. Apa? Kalau kau tak bisa support, nyumbang ndak, transfer ndak, nge-share pun ndak, jangan ganggu dakwah. Tapi yang dengar ini pun mungkin orang-orang juga yang ada di barisan dakwah. Maka kita yang ada di barisan dakwah, saya kan tak perlu ngomong sama orang yang tak suka, karena saya yakin mereka tak nonton SMK ini. Untuk apa saya nyindir mereka gitu loh? Orang mereka tak punya telinga, mereka tak punya mata, mereka tak punya hati. Mata buta, telinga peka, hati mati. Lo ngapain buang-buang waktu? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum 'adzabun. Dia tidak berhadapan sama ustadz, dia tidak berhadapan sama dakwah, dia berhadapan sama Allah. Lihat ayatnya. Al-Baqarah ayat 6. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Ini yang jadi janji Allah. Nge-share enggak? Nyumbang enggak? Posting juga enggak? Terus julid, caci maki,
jelek-jelekkan dakwah, fitnah orang ini itu. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah ngasih tahu sama yang mau untuk memperkuat benteng pribadi. Kau jangan toleh kiri kanan. Perusuh dakwah itu pasti ada. Makanya Allah bahas di ayat 8 sampai 20. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yaqulu amanna. Apakah mereka berstatement mereka beriman? Naam. Mereka mengatakan mereka beriman. Tapi Allah membantahnya dengan wa ma hum bimu'minin. Dan antum tahu, menghadapi orang kafir dengan menghadapi orang munafik justru lebih berat tantangannya melawan orang munafik, karena ada dalam barisan. Lihat ayatnya, 13 ayat Allah bahas. Orang beriman cuma 5, orang kafir cuma 2, orang munafik 13 ayat. Semua diceritakan. Itu yang hari disebut sebagai NPD, Narcissistic Personality Disorder, megalomania, playing victim. Semua ada di sini, di 13 ayat. Ini sudah 1400 tahun yang lalu. Tidak perlu pakai riset-riset aneh-aneh. Baca aja artinya, kau langsung paham. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, nipu Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidak nipu Allah, dia nipu diri sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kau pikir dia sembuh? Enggak, tambah sakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tadi azabun azim untuk orang kafir, di sini azabun alim. Alim itu pedih, sakit, enggak nampak. Dia bukan kena bantai fisik, tapi batinnya dikacau sama Allah. Bisa tenang? Enggak mungkin. Bisa dia berpura-pura? Tidak mungkin. Dia nyimpan dendam, nyimpan kesal, nyimpan dongkol. Mana bisa selamat merampot ya? Allah yang bilang. Maka tugas kita harus terus dan tetap berbuat baik. Sisanya udah serahkan sama Allah. Maka tadi saya bilang, ini cukup untuk menetralisir. Sebenarnya, aku ini berbuat untuk siapa? Antum jangan pikirkan orang lain. Oh ini tidak tulus Ustaz, ini munafik Ustaz. Tidak usah, kau tengok diri kau seorang. Tajam-tajam mulai diri sendiri. Sisanya serahkan sama Allah. Dan saya sudah pernah bilang, lama sekali saya sampaikan sama antum, kita semua sendirian. Apa? Sendirian. Saya sendirian, Pak Rudi sendirian, semua nih. Sampai sini, kita semua sendirian. Istrimu, pasanganmu, suamimu, tidak diikut-ikut sebenarnya. Untuk siapa berbuat? Lihat. Khatamallahu ala qulubihim tadi ya, yukhadi'una fi qulubihim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Janganlah kau merusak dakwah, janganlah kau bikin kerusakan di muka bumi, janganlah kau bikin rusuh, kau ini ganggu-ganggu dakwah. Misalnya begitu. Ada yang bilang? Apa dia bilang? Qalu innama nahnu muslihun. Kami inilah yang bikin perubahan Ustaz. Justru kami ini yang nanti akan memperbaiki dakwah ini Ustaz. Dengan cara beginilah kami ini. Kita tuh salah semua, kami yang paling benar. Paham? Coba bilang iya. Ala innahum humus sufaha, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Walakin la ya'lamun? Tidak. Walakin la ya'qilun? Tidak. Walakin la yash'urun. Tak ngerasa. Udah disindir, dikasih forum, dikasih tahu, dipanggil, kasih surat, paham? Enggak, la yash'ur. Orang dia tak ngerasa salah kok. Gimana cara ngadapin kayak gini? Skip. Maka saya bilang kan, Anda benar, saya salah, saya minta maaf. Dah, skip. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Yuk, sini yuk. Salat. Yuk berbakti sama ibu. Ada film nih. Ada masjid nih. Oke, untuk orang-orang tier 2, tier 3 pakai masjid tak mempan. Oke, pakai film, pakai seminar di hotel. Pakai apa? Berbagai macam cara kita pikirkan supaya orang mau balik ke dakwah. Dengan mudahnya dia bilang, begitulah tuh jual agama Allah.
Murah sekali harga dakwah itu diisi pakai. Maka benar kemarin Ustadz Atol itu bilang, hidupnya seperti sungai, selalu aja ada tai yang lewat. Anu minu kama amana sufaha, masa kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Kami tidak mau. Kami tetap pengen modern, kami tetap pengen hebat, kami tetap oke, baik. Idza laq ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sufaha la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Main dua kaki. Ini ayatnya 14 214. Kalau ketemu sama orang-orang ini gimana bilangnya? Kami ada di pihak Ustaz. Saya support Ustaz. Wa idza khalau ila syayatinihim, syayatin, syaiton itu satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, satu syaiton. Ini kumpul sama syayatin. Berarti klub enggak? Hah? Bikin firqah enggak dia? Bikin kelompok. Dia bikin juga asosiasi. Ya kan? Himpunan syayatin gitu. Nah, saya menghaluskannya dengan BSH, barisan sakit hati. Kecewa, mengecewakan, ngajak orang lain kecewa. Yang kayak gini-gini ya kita selesaikan lah. Qalu inna ma'akum. Bilang dia inna ma'akum. Tadi bilang qalu amanna. Begitu ketemu sama kelabnya inna ma'akum. Ma'akum tuh dengan aman-aman yang lebih nunjukkan kebersamaan. Ma'a dong, innallaha ma'ana. Allah sama-sama kita. Notes tuh. Baru turun ayatnya. Ada yang nyerang Ustaz dakwah ya? Mana ada? Enggak ada. Ini lagi cerita Al-Baqarah, Saya belum tahu siapa itu. Apa pentingnya tahu? Abang baru join ya. Ada yang nyerang Ustaz? Mana ada? Enggak ada. Baik-baik semuanya orang di Indonesia nih. Lihat, qalu amanna. Catat, tulis baik-baik. Qalu amanna self claim namanya apa? Self claim. Nah, tapi begitu inna ma'akum itu menunjukkan identitas asli. Paham? Baru turun ayatnya. Nah, ini buahnya safar tuh gitu. Tak ada kerja kan? Matikan handphone, saya nengok jalan. Mau tidur tak ada kan? Otak tuh berpikir. Masya Allah, saya bilang iya mati beriman. Quran jelas ayatnya. Seram munafik ini. Dah, begitu qalu amanna self claim. Dia kayak nyantumkan logo halal tapi dia tidak ngerti apa itu halal. 100% halal. Ayo. Hayal sholat. Tapi begitu dia ketemu ila syayatinihim, langsung dia bilang inna ma'akum. Aku pura-pura ya sebelah sana kemarin tuh. Aku sama kita lah. Di sini aku. Biar nanti aku yang lawan. Innama nahnu mustahziun. Nah, dia langsung nyebut kan? Innama nahnu mustahziun. Kami main-main ya, Pak, pura-pura. Langsung tembak. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau terombang-ambing dalam kejelasan itu bagus. Ini terombang-ambing dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Terombang-ambing saja itu menyeramkan abang kakak. Ini terombang-ambing dalam kesesatan. Coba bayangkan. Kemana aku nih gitu? Nggak jelas memang. Kaki nggak nampak, pikiran kemana-mana, kacau. Emang orang kayak gini nih hidupnya tenang? Mustahil tenang. Udahlah. PR ya. PR 16, 17, 18, 19, 20. Antum renungkan seorang. Saya tidak bahas.
Saya sampai ngasih antum sampai 15 ya. Coba antum renungkan. Kalau perlu hafalkan Al-Baqarah 1-20 nih. Niatkan seumur hidup sebelum mati hafalkan ini. Nanti yang safar di pesawat hafalkan. Lumayan 1 jam di atas tuh. 16-20 PR. 16-20 PR. 1-15 hafalkan. Pahami, bedah, bikin skema. Gitu. Hafalkan tuh baru PR 1. PR 2 pahami, PR 3 amalkan. Dah. Itu kira-kira Abang Kakak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit. Mohon doanya juga dari Abang Kakak semuanya. Doakan saya semoga Allah jaga dan lindungi. Doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga Masjid Kapal Munzalan dan semua entitas dakwahnya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Allah lindungi kita, Allah bersihkan hati kita, Abang Kakak. Allah tuluskan niat kita lillah. Apa? Lillah. Lillah, lillah. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak bergeser hati kita nih, tidak berubah hati kita hanya untuk Allah saja. Terima kasih banyak Abang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan juga mama saya, bahwa doakan ibu yang ada di Lampung, doakan semua orang baik dan keluarga besar adik-adik saya. Semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya juga doakan Abang Kakak semuanya, semoga dimudahkan, diberkahi, dilindungi, dijaga, dimudahkan dalam semua urusan, dikasih takdir yang terbaik, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Abang Kakak banyak-banyak berdoa ini, sering-sering minta perlindungan sama Allah. Fitnah akhir zaman ini, fitnah di akhir-akhir ini makin lama makin menyeramkan, makin mengerikan. Kita amat sangat perlu sekali perlindungan Allah. Amat sangat perlu sekali perlindungan Allah. Luar biasa hari ini nengok fenomena itu, sedih luar biasa sedih. Kita juga bingung mau gimana ngadapin orang-orang yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian ini. Maka ayo kuatkan benteng, kuatkan tameng, banyak-banyak meminta perlindungan sama Allah dan meminta kasih sayang, karena hanya perlindungan Allah yang hari ini bisa bikin kita selamat. Hanya perlindungan Allah yang bisa bikin kita selamat. Masya Allah, tabarakallah.